fungsi bisnis dan proses bisnis. Area fungsional operasi dalam bisnis. Apa itu fungsi bisnis? Fungsi bisnis mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi atau departemen. Berikut ada bagian dari perusahaan dengan fungsinya. Yang pertama ada marketing dan sales. Departemen pemasaran bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran, riset pasar, penjualan, dan layanan purna jual. Tim mengidentifikasikan kebutuhan dari keinginan pelanggan dan mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai untuk memuaskan mereka. Secara umum, Departemen Pemasaran bertanggung jawab atas aspek-aspek seperti yang pertama ialah pemasaran produk, lalu menerima pesanan, lalu hubungan dengan pelanggan, lalu perkiraan penjualan, dan periklanan. Yang kedua ada supply chain management, yang merupakan sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Secara umum, supply chain management berfungsi sebagai yang pertama, membeli bahan baku, menerima barang, transportasi dan logistik, dan yang terakhir adalah manufaktur. Yang ketiga ada accounting dan finance. Departemen akuntansi dan keuangan bertanggung jawab untuk mengelola uang di dalam perusahaan, termasuk memantau uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Secara khusus, fungsi keuangan bertugas sebagai yang pertama, mengelola transaksi keuangan perusahaan dan catatan mereka seperti pembayaran gaji dan kepada pemasok. Lalu, menyiapkan anggaran dan mengalokasikan biaya untuk fungsi-fungsi bisnis lainnya. Lalu, yang ketiga, melaporkan informasi keuangan kepada pengguna eksternal seperti kreditur, investor, dan pemerintah dengan menerbitkan laporan keuangan. Wajib untuk perusahaan yang tercatat. Lalu, berurusan dengan kepatuhan terhadap persyaratan hukum seperti pajak. Dan yang terakhir, mengontrol keuangan perusahaan untuk menghindari kesalahan, penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur, kebijakan, dan peraturan. Yang keempat ada human resource, yang bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Secara umum, human resource berfungsi sebagai yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan, lalu melakukan pelatihan terhadap karyawan, lalu yang ketiga membuat daftar gaji karyawan, lalu yang keempat kepatuhan kepada pemerintah. Proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output yang bernilai bagi pelanggan. Tujuan proses bisnis adalah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Area fungsional operasi dalam perusahaan. Dapat kita lihat berikut adalah area-area yang beroperasi dalam perusahaan. Untuk area fungsional dapat kita ambil contoh dari marketing dan sales yang memiliki input. Yang pertama, data pelanggan, lalu order data, dan yang ketiga adalah biaya per unit. Lalu marketing dan sales memiliki output. Yang pertama, strategi penjualan, dan yang kedua, penetapan harga dari produk. Lalu ada supply chain management yang memiliki input. Yang pertama, data penjualan produk, lalu perencanaan produksi, dan yang ketiga ada level dari persediaan atau inventory. Supply chain management memiliki output. Yang pertama pesanan bahan baku, lalu pesanan pengemasan, dan yang terakhir adalah laporan produksi. Apa itu sistem informasi terintegrasi? Sistem ini merupakan sistem informasi yang melibatkan berbagai unit fungsional di dalam perusahaan maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan dan pemasok. Berbagi data secara efektif dan efisien antara internal dan eksternal di dalam area fungsional mengarah ke proses bisnis yang lebih efisien. Mengapa sistem informasi terintegrasi itu penting? Yang pertama, adanya efisiensi waktu. Lalu yang kedua, tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang keempat, laporan terintegrasi. Dan yang kelima, pengendalian internal. Dapat kita lihat area fungsional dari
suatu perusahaan terintegrasi dan dapat berbagi data secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih.